Teman-teman yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, share dulu kajian ini. Kalau yang pakai Facebook tinggal tekan share saja. Aku agak capek karena sudah sampai di sini bukunya ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bab nasakh atau penghapusan dalil atau hukum atau dalil dan hukumnya. Dan sekarang pada permasalahan macam-macam nasakh bila ditinjau dari sisi siapa yang menasakh atau dalil apa yang menasakh. Kemarin ditinjau dari si mansukhnya, apa yang dinasakh alias apa yang mansukh. Sekarang dilihat dari apa yang menasakh alias nasikh. Sekali lagi, nasakh proses penghapusan, nasikh penghapusnya, mansukh yang dihapus. Kata Syekh Utsaimin, wa yanqasimun naskhu bi'tibarin nasikhi arba'atu aqsamin. Nasakh ditinjau dari yang menasakh dibagi menjadi 4 macam. Arina ketinggalan, masih di bawah lagi nih. Terus 89. Ya. Nah itu. Kejauhan. Ya. Ada 4 macam nasakh bila ditinjau si nasikh. Al-awwal naskhul Qur'ani bil Qur'an. Pertama, dinasakhnya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Berarti si nasikhnya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Mansukhnya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Quran dihapus pakai Quran. Wa mithaluhu ayata al-musabarah. Contohnya adalah 2 ayat Al-Musabarah. Nah, untuk teman-teman yang sudah belajar nahwu, ingat ayatani kalau dijadikan mudhaf maka dia hadzfun nun. Dihilangkan nunnya menjadi ayata al-musabarah. Atau ayatai musabarah, tergantung dia marfu', mansub, majrurnya. Lanjut, ats-tsani, Kedua, naskhul Qur'ani bis sunnati. dinasakhnya Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Berarti si nasikhnya siapa? As-Sunnah. As-sunnah. As-sunnah? Iya. Sunnah. Betul. Sedangkan mansukhnya Al-Qur'an. Al-Quran. Adil. Nasikh itu apa? Yang nasikh apa? Kalau ini masih terbalik-balik nanti nggak paham. Nasakh apaan? Nasakh apa tadi? Penghapusan. Proses penghapusan. Nasikh itu apa? Yang menghapus. Mansukh apa? Yang dihapus. Sekali lagi, soalnya kalau enggak ini masih terbalik-balik, nanti ya terbalik-balik juga memahaminya. Terutama bagi yang belum ikut pelajaran nahwu. Kalau yang sudah ikut nahwu, tahu dia ada isim fa'il namanya. Fa'ilun. Nasakh apa itu? Nasakh penghapusan. Nasikh apaan? Penghapus. Mansukh apa? Yang dihapus. Tahu balik. Penghapusan namanya apa nih?
Nasakh. Yang menghapus apa? Nasikh. Yang dihapus? Mansukh. Berarti sekarang pertama, dinasakhnya Quran dengan Quran. Berarti nasikhnya siapa? Quran. Yang mansukhnya? Quran. Kalau naskhul Qur'ani bi sunnah, nasakhnya Al-Quran dengan sunnah, berarti yang nasikh yang mana? As-sunnah. Yang mansukh Quran. Untuk teman-teman, bila takut terbalik, antum kasih N sama M. Ya. M itu mansukh, N itu apa? Nasikh. Sekarang, adakah contohnya Al-Quran dihapus pakai sunnah? Kata Syekh Utsaimin, walam ajid lahu mithalan saliman. Aku belum menemukan contoh yang selamat atau sahih. Belum ada contoh yang bisa dibilang selamat untuk dijadikan contoh sejauh apa yang diketahui oleh Syekh Utsaimin. Bila ini sejauh yang diketahui Syekh Utsaimin, apalagi yang sependek yang kita ketahui. Al-thalith, Ketiga, naskhus sunnati bil Quran. dinasakhnya as-sunnah dengan Al-Quran. Berarti nasikhnya siapa? Quran. Mansukhnya sunnah. Adakah sunnah dihapus pakai Quran? Jawaban Syekh, wa mithaluhu naskhu istiqbali baitil maqdis thabit bisunnati bistiqbali ka'bati thabit biqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Contohnya adalah dinasakhnya hukum salat menghadap Baitul Maqdis yang telah sahih dengan as-sunnah dengan hukum menghadap Ka'bah yang telah sahih dengan firman Allah Ta'ala, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ya. Ada sunnah Nabi SAW dulu ketika sholat hadapnya adalah ke Baitul Maqdis. Setelah 16 bulan di Madinah, kurang lebih 16 bulan di Madinah, akhirnya turun ayat yang mengganti kiblat Baitul Maqdis menjadi kiblat Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa ada yang namanya sunnah dihapus pakai Quran. Ar-rabi' naskhus sunnati bis sunnah. 4. Dinasakhnya as-sunnah dengan as-sunnah. Nasikhnya siapa nih? Sunnah. Mansukhnya sunnah juga. Wa mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi SAW, Kuntu nahitukum anin nabid fil aw'iyah fashribuha fi ma syi'tum wala tashrabu muskira. dahulu aku melarang kalian dari meminum nabidh yang disimpan di tempat-tempat. Maka sekarang minumlah sesuai dengan kehendak kalian dan jangan kalian meminum sesuatu yang memabukkan. Dulu saya larang apa nabidh. Apa itu nabidh? Minuman kurma yang difermentasikan. Ya, difermentasikan. Dilarang oleh Nabi SAW. Sekarang berarti sudah dihapus ya yang dulunya larangan. Sekarang jadi boleh. Minumlah. Ini perintah, tapi perintah yang bukan wajib. Ini perintah yang maknanya apa? Mubah. Silakan maksudnya. Sekarang minumlah. Maksudnya adalah sekarang silakan. Bila ingin minum sesuai kehendak kalian, fi masyitum, itu menunjukkan bahwa perintah ini bukan perintah wajib. Ya. Sebenarnya sudah kita bahas kan, perintah hukum asalnya wajib, tapi bisa berubah menjadi sekedar pembolehan. Kapan itu terjadi? Ya. Kapan itu terjadi? Apa umumnya kejadiannya? Yang perintah yang bermakna mubah. Dia datang setelah larangan. Iya. Bila dia datang setelah larangan.
tadinya dilarang, sekarang datang perintah, itu maksudnya bukan perintah, melainkan tengah-tengah dari larangan dan perintah, tengah-tengahnya apa? Kalau larangan apaan? Haram. Kalau perintah? Wajib. Nah, tengah-tengah keduanya apa? Geser ke tengahnya perintah, wajib, sunnah, ya kan? Sunnah ke tengah lagi apa? Mubah. Haram ke tengah dikit apa? Makruh. Makruh ke tengah lagi mubah. Apa jadi tengah-tengahnya perintah dan larangan? Mubah. Bila ada perintah datang setelah larangan, itu umumnya maknanya adalah mubah. Bila ada perintah datang setelah larangan, maka perintah tambah larangan bagi dua. Apa tengah-tengahnya? Mubah. Berarti ini perintah untuk minum nabid ini bukan perintah wajib, melainkan perintah yang maksud fi'il amr yang maksudnya adalah silakan, mubah aja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Itu di situ salah terjemah. Dia tulis janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan. Ya bisa juga sih. Ya. Tapi kalau saya pribadi bukan itu maksudnya. Dan janganlah minum nabith itu dalam keadaan bisa memabukkan. Kan konteksnya konteks nabith. Ya. Wala tashrabu muskiran. Janganlah minum nabith itu dalam keadaan muskir. Jelas dia nggak mungkin pakai alif lam ma'rifah. Karena ini yang diinginkan adalah hal. Janganlah minum nabith itu muskiran dalam keadaan dalam hal memabukkan. Karena nabith bisa jadi memabukkan. Ini konteksnya masih dalam konteks nabith. Loh, tapi kan kita dilarang memang untuk meminum sesuatu yang memabukkan. Iya, tapi dalilnya bukan yang ini, ada lagi yang lebih global gitu. Lanjut. Sudah ya. Jadi ada 4. Ada 4 nasakh bila ditinjau dari apanya? Dari penasakhnya alias nasikh. Apa saja? Quran dihapus dengan Quran. Terus Quran nasakh dengan sunnah. Tapi adakah? Belum. Kata Syekh tidak ada yang pas untuk jadikan contoh. Ketiga, sunnah dihapus oleh Quran. Yang keempat, sunnah dihapus dengan sunnah. Lanjut. Hikmatun nasakh. Hikmah nasakh. Apa hikmahnya ada penasakh, ada nasakh, ada penghapusan? Linaskhi hikamun muta'addidatun. Nasakh mempunyai banyak hikmah. Minha, Di antaranya awalan mura'atu masalihil ibadi. Pertama, memelihara maslahat-maslahat para hamba Bitashri'i ma huwa anfa'u dengan disyariatkannya apa yang lebih bermanfaat bagi mereka fi dinihim wa dunyahum, untuk dalam urusan agama dan dunia mereka. dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan hamba dalam dunia dan agama mereka. Sedikit demi sedikit diubah sesuai kemaslahatan. Thaniyan, 2. at-tatawwuru fit tashri'i hatta yablughul kamal. Berkembangnya syariat sedikit demi sedikit hingga mencapai kesempurnaan. Thalithan, Ketiga, ikhtibarul mukallafina ujian bagi para mukallaf bisti'dadihim liqabulit tahawuli terhadap kesiapan mereka untuk menerima perubahan suatu hukum min hukmin ila akharin, suatu hukum kepada yang lain, dari satu hukum ke hukum yang lain, wa ridhahum bidzalik, dan keridhaan mereka terhadap hal tersebut, dan menguji keridhaan mereka terhadap perubahan hukum ini. Rabi'an, keempat, ya sepertinya kan
Dulunya orang-orang suka minum khamr memang, para sahabat. Terus kan diubah. Nah, kalau seperti kata Aisyah, yakin manusia ini, kalau dulu langsung dilarang oleh Nabi minum khamr, yakin malah mereka minum khamr. Nah, tapi adanya step by step, dihapus hukum bolehnya menjadi boleh dengan syarat. Setelah itu dihapus lagi, nggak boleh sama sekali. Ini dari mereka untuk menguji keimanan para sahabat. Begitu juga orang-orang setelahnya. Ridho nggak mereka dengan perubahan ini? Rabi'an, keempat, ikhtibarul mukallafina biqiyamihim biwazifati syukri. ujian bagi para mukallaf untuk menegakkan tugas bersyukur Idza kana an-naskhu ila akhaffa jika nasakh itu kepada hukum yang lebih ringan, wa wazifatus sabri dan tugas untuk bersabar idza kana an-naskhu ila athqala. jika nasakh itu kepada hukum yang lebih berat. Ya. Agar untuk menguji syukur nggak mereka bila ternyata perubahannya jadi enak, ya, jadi lebih ringan. Seperti nabi tadi, minuman fermentasi kurma yang dulunya dilarang sekarang boleh dengan syarat tidak muskir, ya, tidak memabukkan. Tidak memabukkan maksudnya tidak diminum banyak-banyak lalu mabuk, ya. Itu malah juga makan durian juga kalau banyak-banyak mabuk gitu. Minum madu banyak-banyak sebotol sendiri juga mabuk gitu. Tapi maksudnya dari sedikitnya pun dia tidak mabuk gitu, tidak memabukkan. Tapi apa yang memang sudah memabukkan, yakin ini akan kalau minum untuk memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya, maksudnya tuh ada sebotol nabid yang memang dia sudah berubah jadi alkoholnya, sudah ini yakin sudah berubah jadi khamr, maka ini nggak boleh minum sama sekali. Adapun nabid yang masih baru misalnya belum jadi muskir, ya maka diminum nggak masalah. Ya. Jangan dianggap gini, oh ini yang kecil ini kan segelas nih, kalau 10 gelas kita minum sendiri memabukkan juga. Ya durian mah juga begitu, madu juga begitu. Ya, yang dimaksud ini emang udah dari situnya udah berubah dia. Maka kalaupun udah berubah, maka tetap gak boleh minum. Jangan bilang kan cuma dikit aja. Kan ada orang berprinsip gitu kan, apa-apa minum alkohol dikit aja nggak masalah, nggak memabukkan juga gitu. Orang aja minum air putih bisa mabuk. Ya iya, kalau banyak-banyak gitu. Banyak-banyak kalau memang dia bukan aslinya bukan memabukkan, ya itu hukum asalnya boleh gitu. Tapi apa yang sudah jelas-jelas memabukkan, sedikitnya haram. Gitu. Oh sekarang ternyata dulunya dilarang, sekarang boleh, enak loh. Berarti harus apa? Syukur. Puasa dulunya itu boleh milih, kata sebagian ulama. Bisa tisunya di sini. Setelah di sini kok ada tisu. Pindah dari sini. Dulu puasa boleh milih, kata sebagian ulama. Mau puasa lebih bagus, tapi tidak puasa tidak apa-apa asalkan bayar fidyah. Sekarang nggak ada gitu-gitu. Pokoknya kalau anda hadir bulan Ramadan, nggak sakit, nggak safar, nggak tua, nggak apa, nggak pikun, anda wajib puasa. Begitu juga nggak haid. Ya. Sekarang jadi lebih berat nggak? Jadi lebih berat. Nah di situ ujiannya apa? Sabar. Seingat saya juga ada tahapan puasa yang lain sebelum yang sekarang, yaitu tahapan puasanya gini. Puasanya kayak yang sekarang, tapi siapa yang ketiduran sebelum buka, datang waktu buka dia ketiduran, maka dia wajib lanjut sampai besoknya lagi. Itu lebih berat mana dengan yang sekarang? Yang itu ya.
Gimana kalau antum ketiduran habis asar? Seperti salah seorang sahabat yang dia bilang sama istrinya, kau keluar dulu cari bukaan, saya kecapean, intinya istirahat. Ya, maka sahabat ini nunggu istrinya dalam keadaan sambil duduk, akhirnya ketiduran. Istrinya pulang, istrinya bilang, wah celaka kamu, sudah datang waktu berbuka kau ketiduran. Ya sudah, kau puasa sampai besok lagi. Gitu. Ya, itu lebih berat kan? Ya. Sekarang lebih enak kan? Nah berarti di situ ujiannya apa? Ujian syukur. Selesai deh. Coba turun. No. Kirain sudah tinggalan ya, sudah di end sallallahu alaihi Muhammad ya. Ternyata masih ada lagi. Al-akhbar. Kita lihat dulu. Coba berarti hikmahnya apa saja tadi? Memperhatikan kemaslahatan hamba, lalu pengembangan syariat sampai jadi sempurna. Ketiga, Ujian bagi ujian. mukallaf. Ujian apa? Menerima suatu hukum. Mereka ridho nggak gitu dengan adanya perubahan hukum. Terus ujian sabar, ujian syukur bila Lebih ringan. jadinya lebih ringan, dan ujian sabar bila jadinya lebih berat. Sekarang bab baru, al-akhbar, yaitu tentang pengabaran atau berita, atau datangnya dalil dari Nabi SAW. Ta'riful khabar. Definisi khobar. Al-khabaru lughatan Khabar. an-naba. Khobar secara bahasa artinya berita. Wal muradu bihi huna Yang dimaksud di sini adalah ma udhifa ila Nabi SAW apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin, dari perkataan atau perbuatan, seperti perkataan atau yang mencakup, bukan dari. Kayak apa tuh? Apa-apa ya? Ini adalah sesuatu yang bapak guru kita miliki, dari baju, dari sepatu, dari kayak apa? Ini barang-barang apa nih, Pak Polisi? Oh, ini adalah barang-barang yang sepertinya dimiliki oleh korban, dari dompet, dari KTP, dan apa maksudnya dari itu? Ya. Kalau mencakup, bisa nggak? Apa-apa ini? Ini semua barang-barangnya korban, Pak. Mencakup KTP, nah itu mantep. Ya tidak? Ya. Kecuali nanti Pak Polisi yang nanya bilang gini, kamu bahasanya terlalu EYD, terlalu baku gitu. Padahal kan bagus ya. Apalagi kalau bahasa tulisan ilmiah. Coba ulang. apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perkataan atau perbuatan atau takrir atau sifat. Seperti apa mencakup? Mencakup. Kan tadinya seperti, terus saya nasakh menjadi mencakup. Apa-apa yang disandarkan Apa yang datang kepada belakangan, kata seperti apa mencakup? mencakup. Nah, berarti apa yang nasikh? Saya tadi bilang seperti atau mencakup. Apa-apa yang disandarkan Contohnya, kepada contohnya nih. Contohnya korban tadi apa? Pak Polisi. Iya, mencakup kan? Iya. Nah, coba dulu mencakup. Itu nasakh itu. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup perkataan atau perbuatan atau takrir atau sifat. Itu baru gagah. Waqad sabaqal kalamu ala ahkamin katsiratin minal qaul. Dan telah berlalu penjelasan tentang ahkam lebih dari sekali. Tentang ahkam atau hukum-hukum ya. Soal perkataan Nabi. Ini salah juga terjemahnya lagi. Waqad sabaqal kalamu ala ahkamin katsiratin minal qaul. Telah berlalu penjelasan tentang ahkam
yang berupa perkataan. Kok lebih dari sekali kopi itu? Coba diulang, apa tadi artinya akhbar? Apa yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, itu satu. Dua, perbuatan. Tiga, takrir atau ketetapan. Empat, sifat. Nah, baru di bawahnya apa? Untuk yang perkataan, yang pertama itu sudah berlalu banyak sekali kan, kata-kata Nabi udah lewat kan. Mulai dari kita pertama kali kajian sampai hari ini, berapa banyak kita baca hadis berupa perkataan Nabi? Ya tidak? Gitu. Jadi waqad sabaqal kalamu ala akamin katsiratin minal qaul, maksudnya adalah dan pembahasan tentang perkataan Nabi sudah berlalu dalam berbagai hukum yang banyak sudah disebutkan sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang yang perbuatan, maka itu salah terjemahnya. Ada kurang lah. Intinya yang berupa perkataan sudah lewat. Sekarang yang berupa perbuatan. Kata Syekh Utsaimin, wa ammal fi'lu, adapun perbuatan. Sekarang model kedua, perbuatan. Yang tadi sudah banyak apa? Perkataan. Gitu loh. Wa ammal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Maka sesungguhnya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Al-awwal, yang pertama, ma fa'alahu bi muqtada al-jibillah, yang dilakukannya berupa kebiasaan. ya, kebiasaan atau kemanusiaan, sesuatu yang manusiawi. Ka al-akli, seperti makan, wasyurbi wan naumi, minum dan tidur. fala hukma lahu fi dzatihi, Maka secara zatnya perbuatan ini tidak ada hukumnya. ya, tidak ada hukumnya secara zat. Apa hukum makan? Nggak ada hukum zatnya, nggak ada. Minum? Nggak ada. Hukum tidur? Nggak ada. Tapi bisa jadi diperintahkan nantinya, bisa jadi dilarang nantinya. Tapi secara zat itu kan kemanusiaan. Setiap manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Itu nggak bisa dihukumi sesuatu, kecuali nanti ada sebuah sebab. Apa kata Syekh Utsaimin? Walakin qad yakunu ma'muran bihi au manhiyan anhu li sababin. Akan tetapi terkadang perbuatan yang sifatnya kebiasaan tersebut diperintahkan atau dilarang karena suatu sebab. Bisa jadi diperintahkan dan bisa jadi dilarang karena sebuah sebab. Wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun, Dan terkadang memiliki sifat yang dituntut, ya, bukan sifat tapi tata cara. Dan terkadang perbuatan kemanusiaan ini, kebiasaan kemanusiaan ini bisa jadi punya tata cara tertentu yang diharuskan. Ka al-akli bil yamin, seperti makan dengan tangan kanan. ya. Hukum makannya mah nggak salah, nggak ada hukumnya. Tapi makan dengan tangan kanan wajib. Nah, makan dengan tangan kiri berdosa, kecuali bila Tangan kanannya tidak punya tangan kanan, ya. Kecuali tidak punya tangan kanan atau tangan kanannya tidak bisa digunakan. tidak bisa digunakan, seperti Patah tangan. patah tangan. Au manhiyun, Atau au larangan, manhiyun anha kal akli bishimal. atau larangan seperti makan dengan tangan kiri. Sudah, itu perbuatan yang manusiawi, kebiasaan manusia. Atsani, Yang kedua, ma fa'alahu, apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu kurang, dia terjemahnya kurang lagi, karena di sini ada hu. Apa yang dilakukannya, nya ini siapa? Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Bihasabil adati, Sesuai dengan adat, sesuai dengan adanya adat. Ka sifatil libasi, seperti sifat
pakaian, ya, model pakaian. Famubahun fi haddi dzatihi, maka hal ini mubah dalam batasan zatnya. hukum asalnya mubah pada zat pakaiannya. Baju apa? Baju apa bisa aja sih, sembarang aja. Ya, waqad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu disababin. Dan terkadang hal tersebut diperintahkan atau dilarang karena suatu sebab. Ya. Hukum asalnya baju, model baju mah sembarang aja gitu. Seperti anggaplah kalau zaman sekarang celana dalam, itu kan sembarang aja. Mau celana dalam pakai tali kah, mau pakai rafia kah, mau kotak kah, mau segitiga kah, tidak ada masalah gitu. Nanti baru datang hukum-hukumnya bila ada sebuah sebab. Misalnya itu celana dalam dipakai keluar rumah, baru dia jadi terlarang. Kenapa kamu keluar pakai celana dalam? Dan masalah lah, hukum asal dari sesuatu kan mubah gitu. Model baju itu sama aja gitu. Itu kan ada yang larangan. Begitu juga misalnya kalau dia dicelup pakai pewarna kuning za'faron bajunya, maka datanglah larangannya. Sebagian ulama mengatakan ada yang merah polos tanpa ada warna yang selain itu. Hanya saja soal merah ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan merah polos itu yang terlarang, ada yang bilang yang larang itu merah ngejreng, ada lagi yang bilang terlarang mutlak, ada lagi yang bilang tidak dilarang mutlak. Ya, ada sebuah sebab kenapa ada khilaf. Ats-tsalits, Yang ketiga, ma fa'alahu, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini baru benar. Nomor 2 tadi harusnya gitu juga ya. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ala wajhil khususiyati, Dalam bentuk kekhususan. Fayakunu mukhtassan bihi, Maka hal itu khusus bagi beliau. ya, khusus bagi beliau saja. Namanya khususiyatin Nabi, yaitu kekhususan buat Nabi. Ka al-wisali fi shaumi, Seperti puasa wisal dan nikah dengan seperti puasa wisal. Puasa wisal itu apa? Puasa nyambung. Kalau kita wajib buka, nggak boleh nyambung. Aku nyambung aja lah sampai besok lagi. Oh, nggak terlalu lapar aja loh. Enggak, kita dituntut untuk buka. Yang kita disunahkan apa? Menyegerakan buka. Jam 5 sudah buka, kan menyegerakan buka. Atau kita putar jamnya lebih cepat, yaitu mempercepat bila memang sudah tiba waktunya. Tapi nyambung sampai besoknya ini dilarang. Beda dengan Nabi SAW. Itu kekhususan beliau. Wa an-nikahi bil hibati, Dan nikah dengan menghibahkan diri. Apa tuh nikah menghibahkan diri? Apa nikah hibah? Nikah dengan menghibahkan diri. Apa ya? Nikah tanpa mahar. Terus tanpa akad, tanpa akad. Iya benar. Si wanitanya datang dan tidak ada tidak. Ini jelek, merah, ya ada. Nah inilah tampilan yang asli. Matiin sudah. Nah, coba buka. Kalau dibuka apa? Tidak apa-apa. Nah.
Ini adalah kondisi asli kita tanpa lighting. Ya, lebih cerah. Ikhwan Wardah. Yaitu nikah, perempuannya yang datang minta dinikahi tanpa perlu adanya wali, tidak perlu ada mahar, tidak perlu ada akad, ya. Dan itu hanya berlaku untuk Nabi. Adapun zaman sekarang, jangan mentang-mentang ganteng, mentang-mentang ustadz terus bilang saya nikahi, tapi kita nggak usah pakai wali, nggak usah pakai mahar, karena kita nikah hibah. Ini khusus buat Nabi. Ya, jangan coba-coba antum habis ini menerapkan hukum nikah hibah. Bagaimana kalau akhwatnya mau? Kalau akhwatnya bilang gini, "Enggak apa-apa Mas, hari ini saya rela kok untuk dinikahi meskipun nggak pakai mahar. Toh nanti kalau kita sudah nikah, Mas Arin ini kan akan mewarisi rumah besar. Nanti kan kalau Mas Arin sudah meninggal juga kan saya yang warisi juga akhirnya." Intinya dia mau nikah tanpa mahar, tapi dia rela. Gimana? Boleh atau enggak? Lip? Tidak boleh. Tidak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Kekhususan untuk Nabi. Bukan kekhususan untuk Nabi. Karena mahar wajib. Oh. Mahar itu wajib nikah. Sesuatu yang wajib didatangkan di dalam pernikahan meskipun ngutang. Meskipun ngutang. Makanya ada orang bilang dibayar tunai. Karena itu menunjukkan bolehnya membayar kredit. Ini saya nikahi Fulana binti Fulan dengan mas kawin berupa 1 kilogram emas dibayar cicil 100 tahun. Wala yuhkamu bil khususiyati, Dan tidaklah sesuatu perbuatan dihukumi dengan khususiyah, ya, untuk Nabi illa bidalilin, kecuali dengan dalil, li'annal asla at-ta'assi bihi, karena hukum asalnya adalah mengikutinya. Mengikutinya di sini. Apanya siapa? Perbuatan. Yang bingung kan? Li'annal asla at-ta'assi bihi, karena sesungguhnya hukum asalnya kita ini dalam hukum apa? Mengikutinya. Siapa? Mengikuti Nabi. Jadi nyanya ini harusnya jangan kasihnya, bingung orang nanti. Ganti dengan mengikuti Nabi. Dalam penuturan hukum kita tinggal ngikut aja dengan Nabi. Adapun kekhususan tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Terus ar-rabi', Yang keempat, ma fa'alahu, apa yang dilakukan Nabi SAW ta'abbudan, secara ta'abbudi, maksudnya sekadar bentuk penghambaan diri kepada Allah. Ya. Meskipun kita nggak tahu kenapa-kenapanya, pokoknya itu adalah bentuk ta'abbud kepada Allah. Penghambaan diri. Fawajibun alaihi, maka ini wajib bagi beliau hatta yahsulal balagha, sampai perbuatan tersebut disampaikan, liwujubi tablighi alaihi, karena wajibnya menyampaikan. thumma yakunu manduban fi haqqihi, Kemudian hukumnya menjadi mandub bagi beliau, sunnah aja bagi beliau, wa haqqina alal asahi alqaul, dan bagi kita berdasarkan perkataan yang rajih. Maksudnya gini, ada suatu perbuatan yang Nabi SAW kerjakan semata-mata dalam bentuk penghambaan diri kepada Allah, lalu disampaikan beliau kepada kita, sehingga perbuatan ini hukum asalnya adalah sunnah saja bagi beliau maupun bagi kita. Menurut pendapat yang lebih kuat itu cuman sunnah saja bagi kita. Wa dzalika li'anna fi'lahu ta'abbudan, Hal tersebut dikarenakan bahwa perbuatan beliau yang ta'abbudiyah yadullu ala masyru'iyatihi, menunjukkan atas disyariatkannya perbuatan tersebut. ya. Wal aslu adamul iqabi ala tarki,
dan pada asalnya tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. fayakunu masyru'an la inqaba fi tarkihi, Maka perbuatan itu disyariatkan dan tidak ada dosa dalam meninggalkannya. wa hadza haqiqatul mandubi. Dan ini adalah hakikat mandub. Ya. Ini sunnah aja. Ya. Contoh, mithalu dzalika Contoh dari hal tersebut, hadits Aisyah hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu. bahwasanya dia ditanya tentang dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai masuk rumahnya. Aisyah ditanya, Nabi kalau masuk rumah mulainya gimana? Apa kata Aisyah? Qalat bisiwaki. Ia berkata dengan siwak. Nah, kenapa Nabi bersiwak? Kita nggak tahu kenapanya, hikmahnya apa. Tapi yang jelas Nabi melakukannya semata-mata dalam rangka ta'abbud, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, mencari pahala dengan melakukannya. Lalu disampaikan kepada kita, maka di sisi kita hukumnya dia jadinya apa? Mandub. Sunnah. Gitu. Falaysa fi siwaki 'inda dukhulil baiti Tidaklah siwak ketika masuk rumah illa mujarradal fi'li fayakunu manduban. kecuali hanya sekedar perbuatan beliau, maka perbuatan tersebut menjadi mandub. Teman-teman pernah dengar nggak di kajian saya? Di BDI kah? Apa kata saya? Setiap perbuatan sekedar cerita dari sebuah perbuatan, hukum asalnya apa? Sunnah aja. Ada kan? Di kuis. Kuis pertama itu yang berhadiah buku. Yang siapa yang ngirim salah kah benar kah? Saya bilang semuanya dapat buku. Tapi yang jawab cuma 4 orang. Ya, padahal salah semua. Tapi semuanya dapat buku. Yaitu apa? Sekedar cerita tentang perbuatan Nabi. Hukum asalnya adalah sunnah aja dulu. Sampai datang dalil yang lain yang mendukung tentang kewajibannya. Seperti diceritakan tentang perbuatan Nabi. Nabi kalau masuk rumah gimana? Aisyah bilang pakai siwak. Ini kan cerita perbuatan Nabi. Sekedar cerita, hukum asalnya apa? Sunnah aja. Maka pada diri kita pun waktu mau masuk rumah dengan siwak, ini pun hanya sekedar sunnah. Wa mithalu akharin, Contoh yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyela jenggotnya di dalam berwudu. Ya. Saat berwudu Nabi menyela-nyela jenggotnya. Itu cuma diceritakan. Maka pada diri kita itu bukan suatu kewajiban, melainkan hukum asalnya sunnah saja. Karena datangnya bentuknya apa? Perbuatan. Sekedar perbuatan. Kenapa beliau begitu? Allah alam, itu hanya sekedar ta'abbudi. Beliau melakukannya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Maka pada diri kita pun dituntut yang sama, tetapi tuntutannya bukan kewajiban, melainkan sunnah saja. Fatakhlilul lihiyati laysa dakhilan fi ghuslil wajhi. Maka menyela-nyela jenggot tidak masuk dalam membasuh wajah, Hatta yakuna bayanan limujmalin. sehingga hal ini menjadi penjelas terhadap sesuatu yang mujmal. Wa innama huwa fi'lun mujarradin fayakunu manduban. Dan hanya saja hal tersebut sekedar perbuatan beliau, maka perbuatan tersebut adalah mandub. Al-khamis, Yang kelima, ini panjang. Baik, sedikit lagi. Al-khamis, yang kelima, perbuatan Nabi model 5. Ma fa'alahu bayanan limujmalin apa yang dilakukan beliau sebagai penjelas dari kemujmalan atau keumuman min nususil kitabi awis sunnati dari nas-nas Alkitab dan Sunnah, fawajibun alaihi hatta yahsulal bayan. maka perbuatan tersebut wajib atas beliau sampai perbuatan tersebut dijelaskan, Li wujubi tablighi alaihi, karena wajibnya menyampaikannya. apa yang dikerjakan Nabi secara mujmal dalam kitab dan sunnah yang itu wajib bagi beliau
sampai datangnya penjelasan tentang hukum yang lain, karena ada kewajiban untuk beliau menyampaikan kepada kita. Tsumma yakunu lahu hukmun, maka kemudian hukum nas tersebut maka perbuatan Nabi tersebut mengandung satu hukum wajib atau hukmun dzalikan nassil mubayyan fi haqqihi wa haqqina, wajib atas beliau sampai perbuatan tersebut dijelaskan karena wajib menyampaikannya. Kemudian hukum nas tersebut ini menjadi mubayyan bagi beliau dan bagi pelan-pelan. Kemudian hukum nas tersebut menjadi mubayyan bagi beliau dan bagi kita. Fa in kana wajiban kana dzalikal fi'lu wajiban. Jika hukumnya wajib, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Wa in kana manduban kadzalikal kana dzalikal fi'lu manduban. Dan jika hukumnya mandub, maka perbuatan tersebut hukumnya mandub. Gini, ada suatu perbuatan Nabi yang secara mujmal ada pada nas-nas dan as-sunnah, dalam kitabullah dan sunnah, dan perbuatan tersebut wajib bagi beliau. Nanti butuh pendalilan yang lain, apakah sebenarnya perbuatan ini memang wajib atau tidak. Bila ternyata wajib bagi beliau, maka itu pun wajib bagi kita. Dan jika itu ternyata adalah sunnah saja, maka itu pun sunnah juga bagi kita. Mithalul wajibi, contoh yang wajib. Contoh yang wajib. Af'alus sholatir wajibati allati fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan limujmali qoulihi ta'ala wa aqimus shalah. Perbuatan-perbuatan dalam salat yang sifatnya wajib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebagai penjelas terhadap firman Allah Ta'ala, dan dirikanlah salat. Ya. Ada dalil mujmal, dirikanlah salat. Dan ini wajib bagi Nabi. Karena Allah mengatakannya. Dirikanlah salat. Perintah. Nah, yang mana ini? Yang mana yang diperintahkan? Salat yang bagaimana? Jawabannya ada satu rangkaian perbuatan dan satu rangkaian perkataan yang ternyata memang wajib bagi Nabi. Maka otomatis bagi kita wajib juga. Wa mithalul mandubi salatu sallallahu alaihi wasallam raq'ataini khalfal maqam dan ba'da an faragha minat tawaf. Dan contoh yang mandub, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah selesai dari tawaf. Bayanan liqaulihi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sebagai penjelas firman Allah Ta'ala, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Wa haitsu taqaddama sallallahu alaihi wasallam ila maqami Ibrahim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam Ibrahim, wa huwa yatlu hadhil ayati warraqatani khalfal maqami sunnatun. Dan beliau membaca ayat ini, maka beliau salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim adalah sunnah. Ya. Contoh yang lain ada nas, Allah perintahkan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Lalu Nabi sambil membaca ayat ini, Nabi datangi makam Ibrahim, dijadikan tempat sholat sunnah tawaf. Itu sholat sunnah yang dikerjakan setelah tawaf. Begitu. Apa hukumnya ini? Oh, ternyata adalah sunnah saja. Nabi SAW kan pernah apa sholat yang wajib bagiku sehari semalam. Nabi sebutkan tidak ada kewajibanmu kecuali yang sholat yang 5 waktu. Maka sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa sholat yang bukan sholat 5 waktu hukum asalnya adalah bukan wajib. Nah, termasuk diantaranya sholat sholat tawaf, sholat sunat tawaf. Maka ini bukan sebuah kewajiban. Maka otomatis untuk kita juga bukan juga suatu kewajiban. Ini dulu sampai kita pada perbuatan Nabi. Maka perbuatan Nabi ada berapa tadi? 5. Ada 5. Ya. Pertama, perbuatan kebiasaan kemanusiaan. Maka ini nggak ada hukumnya, kecuali ada sifat-sifat atau tata cara khusus yang kita diperintahkan atau dilarang, seperti makan tangan kanan, makan tangan kiri. Yang kedua,
adat kebiasaan. Perbuatan Nabi sesuai adat kebiasaan. Seperti model baju. Maka ini pun hukum asalnya mubah saja. Dan baru ada hukumnya bila datang dalil soal perintahnya atau larangannya. Seperti model baju, tapi kalau dia membuka-buka aurat maka jadinya haram. Nah, adapun baju seperti baju saya kan ada zaman Nabi gitu. Oh ada gininya, ada resletingnya. Oh tangannya tangan pendek misalnya. Oh ini nggak ada kerahnya. Ini model baju mubah saja. Nah. Ketiga, perbuatan yang khusus Nabi. Nah, maka jangan diterapkan. Yang khusus Nabi jangan kita berlakukan pada diri kita. Yang keempat adalah perbuatan Nabi yang sekedar ta'abudi. Maka hukum asalnya adalah sunnah saja. Terus yang kelima adalah perbuatan Nabi yang didasarkan pada sebuah nas mujmal. Lalu Nabi merincinya, yang bisa jadi itu adalah suatu wajib, bisa jadi itu adalah sunnah saja. Dah, masih ada 8 menit. Saya tidak mungkin lanjutkan. Agak cepat karena tulis. Turun lagi. Terus Ana seorang pelajar SMK. Oh, pantasan Geska ini dari kemarin nanyanya itu ini usianya berapa ya? Oh, ternyata pelajar SMK. Makanya itu foto profil jangan dikasih jenggot tebal-tebal. Foto profil itu yang benar-benar aja. Ya, kalau itu bukan foto antum maka jangan dipakai. Orangnya belum tentu ridho gitu. Ini kan anak saya seorang pelajar SMK, Masya Allah jenggotnya kayak jenggot Syafiq ya. Kayak apa itu? Kalau nggak salah yang saya bilang kemarin, guys, antum kita ada di lembah mana, antum di lembah mana bertanyanya. Tapi anak kuliah ayat Allah, kalau antum orang Balikpapan main-main ke kantor nanti kita kasih buku. Pelajar SMK belum berpenghasilan, bolehkah bayar zakat dengan beras pemberian orang tua dan Anda membayar zakatnya dengan nama sendiri? Ya, boleh-boleh aja, tapi itu namanya kalau berasnya dari orang tua antum berarti antum dibayarin orang tua. Beda kalau antum dikasih uang sama orang tua antum lalu antum tabung-tabung. Terus antum di malam Idul Fitri antum bayar sendiri. Nah, kalau sudah dikasih duitnya kan lalu antum beli beras sendiri kan namanya duit antum. Tapi kalau antum beras bayar dulu ke tempat zakat, itu namanya kita dibayar orang tua. Nikah lebih dari 4 istri apakah contoh khusus Nabi? Iya. Ya, di zaman ini kalau ada yang lebih dari 4 maka dia disuruh ceraikan sisanya. Yaitu disuruh ceraikan yang paling akhir. Bagaimana dengan perbuatan Syekh Al-Albani? Puasa 3 hari berturut-turut tanpa makan minum dalam rangka mengobati penyakit yang dideritanya. Bila memang ini kisah sahih dari beliau, maka tujuannya adalah untuk pengobatan dan bukan dalam rangka penghambaan diri. Bukan dalam rangka mengerjakan sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang boleh. Boleh secara syariat maksudnya. Hanya sekedar puasa biasa. Apa hukumnya dilakukan syariat? Melarang minum berdiri. Apakah hukum keadaan minum berdiri jadi makruh? Karena Nabi pernah minum berjalan. Minum berdiri sebagian ulama menghukumi makruh. Syekh Utsaimin mengatakan yang benar adalah sekedar meninggalkan yang afdal. Yang afdal adalah duduk. Tapi bila dia berdiri maka ini mubah. Untuk akhbar yang keempat itu berarti nggak termasuk dalamnya perintah ya. Akhbar keempat, nggak ada akhbar keempat. Belum nyampe kita. Kalau antum maksudnya adalah perbuatan keempat, beda. Ya.
Akbar keempat sifatnya belum nyampe, takrir aja belum nyampe. Silakan diperbaiki pertanyaannya. Akbar keempat belum nyampe. Kalau fi'il perbuatan Nabi keempat ada, perbaiki pertanyaannya. Bagaimana membedakan bahwa perbuatan Nabi hanya khusus Nabi? Dengan dalil. Dengan dalil untuk mengetahui mana perbuatan yang khusus Nabi. Kalau kita tidak tahu dalilnya, kita tanya para ulama atau membaca fatwa-fatwa para ulama. Apa makam Ibrahim itu, Ustaz? Tempat kaki Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kalau yang zaman sekarang atau di dekat Ka'bah itu adalah yang bentuknya kayak tabung emas, setinggi orang dewasa, lebih tinggi dikit lagi. Nah, di dekat Ka'bah. Makam Ibrahim itu sama kuburan bukan. Makam itu tempat berdiri. Dari kata koma berdiri, makamun tempat berdiri. Kuburan itu kobrun. Kubur, nggak sama. Afun, maksudnya fi'il keempat. Okay. Fi'il keempat yang ta'abbudi. Apa maksudnya? Berarti nggak termasuk dalamnya perintah ya? Oh, termasuk. Dia termasuk untuk kita contoh. Kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Apa perbuatan yang sifatnya ta'abbudi. Makanya saya bilang tadi hukum asalnya adalah sunnah saja. Tapi tidak bisa langsung dihukumi wajib. Perbuatan Nabi yang semacam itu, seperti bersiwak tadi, kan diceritakan oleh Aisyah. Itu sekedar diceritakan tentang perbuatannya, maka kita dapati itu hukum asalnya adalah sunnah. Tidak bisa kita wajibkan kecuali dengan dalil. Bolehkah bayar fidyah dengan uang? Fidyatun ta'amu miskin, kata Allah. Ya. Maka bayar fidyah dengan makanan, bukan dengan uang. Kecuali kalau uangnya dikasih ke lembaga zakat atau ke seseorang, titip belikan makanan. Lalu nanti nyampenya ke orang miskin bentuknya makanan, padahal kita nitipnya pakai uang. Maka itu boleh. Nitip pakai uang boleh, asalkan nanti waktu disalurkannya dibelikan makanan. Ibnu Qayyim berkata puasa bisa lah. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Kata Ibnu Qayyim. Terus bagaimana menyikapi tetangga yang menyetel musik sampai kedengaran di rumah? Kita belum punya kadang. Yang Anda suruh potong waktu di Mulia Mana Salaf, pertanyaannya sama nih kan. Bagaimana menyikapi tetangga yang menyetel musik sampai kedengaran di rumah? Hah? Kayak bagus itu. Bagaimana menyikapi tetangga yang menyetel musik sampai kedengaran di rumah? Pertama, jangan dibalas dengan Quran sampai ke rumahnya. Nanti kalau antum keraskan juga, antum nyetel ceramah keras-keras atau Al-Quran keras-keras, untuk membalasnya, saya yakin dia tidak akan berubah, malah ditambahin kerasnya. Karena akhirnya berbalas-balas. Yang paling bagus adalah, ya mendatanginya lalu bilang, maaf ya Pak, ini maaf, musiknya kalau bisa dinyalain sesuai di rumahnya aja. Soalnya di rumah jadi maaf agak terganggu gitu. Coba Bapak kalau saya di rumah setel Al-Quran keras-keras, Bapak bisa terbakar gitu. Pak, pasti kan terganggu juga Pak gitu. Nah, dan ini kalau di kampung-kampung banyak ya, dan itu dijadikan sebuah kebiasaan. Yang paling bagus adalah bicara. Yang kedua, jangan dibalas. Karena antum membalas semakin keras, insya Allah tidak akan selesai masalahnya. Saya dulu pernah satu asrama, kebetulan kami ngontrak sebuah kos-kosan yang belum jadi. Sehingga rumah itu sedang dalam tahap finishing dan belum punya plafon. Saya bersebelahan dengan sebuah kamar, yang kamar itu berdepanan dengan kamar teman saya
ikut kajian salaf. Pas depan kamarnya ikut kajian Ikhwanul Muslimin yang salaf, yang salafi melarang musik, yang Ikhwanul Muslimin nggak ada masalah dengan musik, sampai musik-musik orang fasik pun didengarnya. Jadi katanya dalam rangka menasihati dikeraskannya lah Qur'annya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang depannya membalas pakai musik-musik, lagu-lagu yang bahkan kita juga dulu hafal. Jadilah kita murojaah semua di situ. Sampai akhirnya rapat asrama baru kemudian dinasihati. Antum kalau mau dengerin musik, antum ingin menghalalkan, antum pakai ini, earphone. Gitu. Antum juga kalau mau dengerin Al-Qur'an, antum pakai earphone. Ya, enggak boleh saling balas-balasan. Karena mau dipaksakan keyakinan juga nggak bisa. Gitu. Pelajaran dari situ adalah membalas orang mendengarkan musik dengan menyetelkan dia keras-keras, dengan niat dia terbakar, itu salah. Ya. Atau juga dengan niat untuk menasihatinya, itu insya Allah tidak menyelesaikan masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.